Ya, kita berbincang soal pengelolaan dana haji karena kemudian ada banyak pertanyaan menyangkut kemana saja dana itu diinvestasikan. Salah satunya yang kemudian juga banyak beredar adalah dana itu katanya dipakai untuk membiayai infrastruktur yang tadi kemudian sudah dibantah oleh BPKH. Tidak ada itu dipakai infrastruktur, Bang Rocky. Iya, gini ya, logiksnya. Nanti orang protes nih, Rocky Gerung itu bukan jemaah haji tapi ngomongin haji. Enggak, itu ngomongin tentang kan bukan ritualnya, tapi pengelolaannya. Ini saya mau kasih tahu dulu supaya belakang nggak ada persoalan. Dana haji tentu mau ditingkatkan manfaatnya itu. Ada instrumennya, yaitu surat sukuk itu. Oke, begitu manfaatnya dapat, manfaatnya pindah ke APBN. APBN itu adalah satu-satunya dompet pemerintah. Di dalam dompet itu duit halal sama haram bercampur. Duit pajak teks amnesti kan duit haram sebetulnya. Jadi waktu dia bercampur, lalu dikeluarkan. Kemana? Ya, you nggak bisa bilang itu nggak ke infrastruktur. Gimana taunya? Duitnya udah masuk di dompet yang sama. Itu problemnya. Bagaimana, Ibu? Ya, jadi begini Bang Rocky, kita di BPKH ada kewajiban yang nomor 3 tadi, mengoptimalkan nilai manfaat. Nah, at the same time, dan pada waktu yang sama kita ada kewajiban untuk memastikan apa yang kami sebut BPKHable. Memenuhi syarat pertama harus memenuhi prinsip syariah, kedua aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Nah, sehingga kalau kita bicara likuiditas, Bang Rocky, tentunya kita membicarakan jenis investasi yang dapat diambil apabila ada kebutuhan. Kalau analoginya tadi seperti itu bagaimana? Sehingga begini Mbak Nana, yang kita prioritaskan bahwasanya kita mencoba mendapat nilai manfaat yang optimal. Kalau semua kita taruh di perbankan, pertama kita sudah nabrak peraturan pemerintah karena peraturan pemerintah sendiri mengamanatkan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, untuk pertama-tama yang perlu dicatatkan bahwa memang ketika kami menerima hibahan dana pun sudah ada SDHI. Nah, dilanjutkan dari selain SDHI sudah ada SBSN. Dan kalau kita masuk ke SBSN, semua transaksi itu kita lakukan on arm's length basis. Sama dengan investor lainnya. Kita mencari mana yang bisa memberikan nilai manfaat yang paling optimal, mana yang paling aman karena dijamin pemerintah, dan manfaatnya semua kembali ke jamaah. Bagaimana? Bukan itu isunya. Isunya apapun manfaatnya itu masuknya ke dompet pemerintah namanya APBN. Keluar dari situ you nggak tahu di infrastruktur atau bukan. Kan itu soalnya. Di situ saya bilang bisa bercampur duit halal sama duit haram bisa bercampur. Dan pemerintah tentu nggak peduli soal itu kan bagaimana buktinya tuh. Kan dompet pemerintah cuma satu namanya APBN. Nggak ada dompet khusus untuk dana haji yang tidak dimasukkan ke APBN. Manfaatnya lewat suku kayak lewat apa segala macam. Itu kan ilmunya begitu. Saya ingin ke Pak Hidayat Nur Wahid karena saya tahu Anda juga menyoroti soal pengelolaan dana haji yang Anda wanti-wanti ini memang harus akuntabel dan transparan. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Hidayat? Belum terbuka suaranya. Mohon maaf Pak Hidayat, saya masih belum bisa mendengar Anda. Saya akan pastikan dulu suara di. Iya. Oh ya, silakan Pak Henry tadi sempat ke-mute. Silakan Pak. Baik. Sekarang kita berada di era informasi publik ya, dan publik banyak yang mempertanyakan tentang hal ini, bahkan di tweet menjadi trending topic. Kita juga tahu bahwa BPKH sudah mendapatkan 2 kali kualifikasi wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu menandakan tentang pengelolaan keuangan di BPKH yang dalam tanda kutip bersih lah begitu ya. Ketua BPKH juga sudah menyampaikan tentang kesiapannya untuk diaudit, dalam artian tahun 2020 ini pun juga sedang menunggu hasil daripada audit dari BPK. Jadi kalau menurut saya ketika kemudian rakyat meminta informasi sedetail-detailnya dan BPKH mempunyai kesiapan untuk memberikan informasi itu dan punya track record yang baik, mengapa muncul public distrust yang sangat tinggi terhadap apa yang dilakukan pemerintah? Saya kira justru inilah kesempatan bagi BPKH untuk membuktikan bahwa BPKH bisa. Sayang sekali terputus-putus Pak Hidayat, tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki. Tapi tadi saya sudah menangkap, jadi Anda mengatakan Anda memang melihat ya muncul distrust begitu dari publik. Itu yang Anda ingin katakan? Saya hanya ingin konfirmasi. Ya, permintaan untuk adanya audit itu kan adanya semacam distrust ya. Nah, itu bisa dijawab oleh BPKH yang mempunyai kualifikasi 2 kali mendapatkan WTP, dan itu artinya mereka mempunyai kualifikasi untuk kemudian bisa menghadirkan public trust itu. Karenanya lakukan saja, BPK bisa melakukan, dan bahkan kalau. Baik.
Baik, kita akan berusaha perbaiki karena terputus-putus. Nanti kita akan bahas lagi setelah pariwara. Saya juga ingin minta tanggapan Anda, Pak Yandri. Apakah Anda setuju bahwa memang ada distrust atau ini hanya suara-suara segelintir atau sekelompok orang saja? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini.